Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini cukup menarik karena dimasukkan di dalam undang-undang tapi tidak dijelaskan artinya. Ini buat para hakim juga ya, yang ada di muka persidangan, termasuk juga kita yang mencari keadilan di pengadilan. Jadi dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 ya, tentang kekuasaan kehakiman itu dikatakan begini. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Sayangnya, undang-undang tidak menjelaskan maksudnya apa. Ketika ada perintah bahwa peradilan negara itu di dalam menegakkan hukum dan keadilan harus berdasarkan pada Pancasila. Nah, kemarin ketika bersidang di Pengadilan Negeri Klaten, kami menghadirkan Pak Bernard Eltanya yang kebetulan juga merupakan pembina ya, di Rumah Pancasila, dan beliau menyampaikan bahwa beliau memberikan pendapat. Pendapat yang pertama itu adalah bahwa ini merupakan konsekuensi pilihan dari negara hukum Pancasila. Karena pilihan ini didasarkan pada sebuah komitmen untuk jangan sampai logika hukum rimba atau sebuah hukum yang mengutamakan arus lemah dan kuat yang terjadi di dalam praktek pra-adjudikasi ya. Biasanya itu di tingkat kepolisian, itu menjadi berhenti ketika sampai di pengadilan. Karena dasarnya adalah Pancasila. Jadi logika hukum rimba, kuat dan lemah, itu menjadi dipatahkan ketika sebuah proses perkara itu sampai ke pengadilan. Kenapa demikian? Karena begini, di dalam praktek hukum yang kita alami. Contoh paling mudah aja yang baru terjadi adalah di daerah NTB ya. Ada orang yang membela diri karena dia dirampok, si begalnya mati. Justru orang yang membela diri ini dijadikan tersangka pembunuhan. Padahal undang-undang sudah jelas mengatakan pembelaan diri untuk nyawa itu tidak bisa dipidana. Harta benda saja tidak dipidana, kesusilaan saja tidak. Tapi ini adalah perlakuan karena orang yang melakukan ini adalah masyarakat lemah, masyarakat bawah, masyarakat yang tidak punya kemampuan. Untungnya apa? Satu Indonesia protes semua. Sehingga akhirnya polisi mau tidak mau menghentikan perkaranya. Anda bisa bayangkan ada ratusan bahkan mungkin ribuan kasus yang terjadi setiap minggu, setiap bulan di seluruh Indonesia dan lepas dari kontrol dan pengawasan masyarakat. Maka yang terjadi adalah perkara-perkara itu dipaksakan untuk naik ke mimbar persidangan. Karena masyarakat kecil tidak mampu untuk berlawanan dengan negara. Dalam hal ini, aparatur penegak hukum kepolisian. Ketika di dalam proses pra-adjudikasi. Maka dengan perintah di dalam pasal 2 ayat 2 bahwa peradilan negara harus didasarkan pada keadilan Pancasila, itu memerintahkan kepada hakim untuk apa? Untuk melepaskan logika hukum rimba atau logika hukum kuat dan lemah. Karena ketika berhadapan itu di pra-adjudikasi, orang lemah tidak mungkin menang melawan orang kuat. Atau orang biasa tidak mungkin bisa menang ketika dia berlawanan dengan negara. Dalam hal ini aparatur penegak hukumnya. Itu poin pertama yang disampaikan Pak Bernard. Poin kedua, menurut Pak Bernard itu karena menurut Bung Karno, Pancasila itu merupakan Westan Saung bangsa Indonesia. Maksudnya adalah cara pandang masyarakat Indonesia. Oleh karena itu maka Pak Bernard Eltanya menyampaikan bahwa filsafat yang dapat ditarik dari pengertian pengadilan negara wajib menerapkan keadilan Pancasila itu adalah pertama bahwa filsafatnya adalah tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai orang yang bertuhan. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita hidup bersama sebagai sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hidup bersama sebagai warga bangsa. Yang keempat itu adalah hidup sebagai warga negara, dan yang kelima itu adalah hidup sebagai masyarakat. Disinilah
seorang hakim beserta anggotanya diperintahkan untuk mampu merenungkan, memaknai, dan kemudian mengambil keputusan di mana didasarkan pada kehidupan bersama sebagai manusia yang bertuhan, sebagai manusia yang benar-benar manusia, sebagai manusia dalam satu kumpulan warga bangsa, dan sebagai negara di mana di situ ada kumpulan manusia sekaligus sebagai masyarakat di dalam suatu kesatuan. Nah, yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa Pancasila ini berposisi sebagai primary rules, yaitu sebuah norma yang memandu setiap hakim di dalam menegakkan hukum. Maka ketika kita berbicara mengenai sila pertama ini merupakan keharusan untuk hadir sebagai orang yang bertuhan, yang wajib mengedepankan kebenaran dan kebajikan. Sedangkan ketika kita berbicara tentang sila kedua, maka sila kedua ini merupakan keharusan untuk hadir sebagai manusia yang wajib mengedepankan keadilan dan keadaban. Kemudian ketika kita berbicara tentang sila ketiga, maka ini merupakan sebuah keharusan untuk hadir sebagai warga bangsa yang wajib mengedepankan perlindungan bagi semua demi persatuan negara Republik Indonesia. Ketika kita berbicara sila keempat, maka ini merupakan keharusan untuk hadir sebagai pengelola negara yang wajib mengedepankan keputusan yang arif dan bijaksana. Dan ketika kita berbicara mengenai sila kelima, maka ini merupakan keharusan untuk hadir sebagai sesama warga masyarakat yang harus mengedepankan keadilan bagi semua. Nah, karena Pancasila ini merupakan norma pemandu, maka Ketua Majelis Hakim dan anggotanya wajib untuk duduk bersama, merumuskan ini secara baik. Sehingga putusannya itu menjadi adil, menjadi baik, bukan hanya bagi si pelaku kejahatan, tetapi bagi korban, bagi masyarakat, dan bagi masa depan bangsa Indonesia ke depannya. Poin yang keempat, menurut Pak Bernard ya inilah, Pancasila ini berposisi sebagai rules of reconnection atau norma pengakuan tentang apa-apa yang benar, baik, dan tepat untuk dilakukan di dalam berhukum. Maka ini memerlukan perenungan, memerlukan koreksi terhadap diri kita, kemudian kita praktekkan untuk mengoreksi hasil kinerja jaksa dan kepolisian negara Republik Indonesia di dalam mengumpulkan bukti yang diseimbangkan dengan alat-alat bukti yang ditampilkan oleh seorang terdakwa. Ketika negara berhadapan dengan masyarakat biasa, hakim harus bertindak adil untuk mengedepankan kedua belah pihak ini memiliki kekuatan yang sama ketika berada di mimbar persidangan. Karena selama ini masyarakat biasa tidak pernah memiliki kekuatan yang seimbang ketika mereka sudah sampai di muka sidang. Itulah kenapa setiap hakim kalau tanya terhadap seorang terdakwa itu pasti sudah dengan tuduhan kamu itu maling. Umpamanya yang didakwakan adalah tentang pencurian. Kamu itu pembunuh ketika yang didakwakan adalah tentang sebuah pembunuhan. Kamu itu adalah pemerkosa ketika yang didakwakan adalah tentang sebuah pencabulan atau pemerkosaan. Ini tidak boleh. Hakim harus duduk untuk menilai seluruh alat-alat bukti yang imbang antara negara melalui jaksa dan antara si pelaku kejahatan melalui siapa? Melalui penasihat hukumnya, sehingga kemudian hakim mampu mengambil sebuah keputusan yang baik. Keputusan yang apa? Keputusan yang berkeadilan Pancasila. Jangan lupa, sahabat Rumah Pancasila, marilah kita diskusi untuk selalu berbuat baik di rumah Indonesia, dan para hakim yang mulia di setiap pengadilan, tolonglah, marilah kita rubah cara memberikan putusan yang terbaik bagi kita semua. Putusan yang berdasarkan keadilan Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, tegakkan keadilan Pancasila.